Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan saja untuk diselamatkan, tetapi kita diselamatkan juga supaya kita boleh melayani orang lain. Sehingga berkat yang Tuhan berikan kepada kita boleh menjadi dinikmati oleh banyak orang. Karena Tuhan mengasihi banyak orang itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kata pelayanan bukan saja familiar bagi kita sebagai orang Kristen, tapi kata pelayanan menjadi sesuatu yang familiar juga di masyarakat di dunia ini. Bahkan masyarakat hari ini, baik pengusaha, baik pekerja, mereka ditanamkan pentingnya memberikan pelayanan excellence kepada orang lain atau kepada customer. Dan saya percaya semua itu dilakukan demi kebaikan bagi customer, juga kebaikan bagi perusahaan. Karena dengan demikian, membawa nama baik bagi perusahaan, dan tentu pada akhirnya memberikan satu profit bagi perusahaan tersebut. Namun pertanyaannya adalah, apakah pengertian pelayanan rohani, pelayanan pekerjaan Tuhan? Nah saudara, kita perlu memahami ini, supaya ketika kita melakukannya dengan pemahaman yang baik, sehingga kita lakukan dengan ketulusan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 35 ayat 30 sampai 36 ayat yang ke-7. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat yang membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah Tuhan memanggil Besaleel dan Aholiab dan orang-orang yang diberikan keahlian untuk mengerjakan kemah suci dan seluruh perkakasnya. Dan kita melihat bagaimana persembahan sukarela dari umat Tuhan itu terus datang setiap pagi kepada Musa. Sehingga ketika bahan-bahan itu cukup sekalipun, persembahan sukarela itu terus datang. Sehingga akhirnya Musa menghentikan supaya tidak perlu lagi memberikan persembahan karena sudah cukup bahkan berlebih. Saudara, apakah pesan firman Tuhan mengenai pelayanan melalui bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara-saudara,
Saudara, pelayanan Kristen atau pelayanan rohani atau pelayanan orang percaya itu adalah panggilan Tuhan bagi kita. Dan Roh Kudus, dialah yang menggerakkan kita untuk kita melayani Tuhan. Saudara, di ayat kedua firman Tuhan berkata, lalu Musa memanggil Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Saudara, pekerjaan Tuhan atau pelayanan, yaitu pelayanan rohani, saudara tidak lepas daripada kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebisaan kita, bukan karena semata-mata karena kita mau. Tetapi ada Roh Kudus yang memanggil kita, yang menggerakkan hati kita, sehingga kita rela mau melayani. Saudara, pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan rohani. Bukan berdasarkan kekuatan lahiriah kita, tetapi semata-mata ada pekerjaan roh di dalam seluruh pekerjaan rohani. Sehingga dengan demikian, apa yang kita lakukan memberikan dampak rohani bagi orang lain. Itulah keunikan daripada pelayanan rohani, yaitu pelayanan bagi Tuhan yang Tuhan pimpin, Tuhan gerakkan kepada setiap orang Kristen melakukannya. Saudara, biarlah saudara menjadi orang yang peka akan gerakan Tuhan dalam hati saudara, sehingga saudara bisa melakukan pelayanan rohani yang mungkin belum terpikir oleh saudara, tetapi Tuhan akan memimpin supaya saudara boleh jadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara, pelayanan rohani itu dilakukan didasarkan dari hikmat dan karunia rohani yang dari Tuhan. Itu dikatakan di ayat pertama. Demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Saudara, pekerjaan Tuhan, pelayanan rohani, itu harus dilakukan dengan hikmat Tuhan, yang berbeda dengan hikmat dunia ini. Saudara, hikmat Tuhan itu adalah berciri-ciri nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan semangat kerajaan Allah, dengan kuasa kerajaan Allah, hikmat dari atas tidak dapat dikerjakan dengan hikmat yang dari dunia ini. Disitulah saudara-saudara mengapa orang-orang percaya yang melayani Tuhan harus begitu dekat dengan firman Tuhan. Harus merenungkan firman Tuhan sehingga dia menerima hikmat dari Roh Tuhan. Bagaimana dia boleh menjadi pekerja yang cakap di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, ada kalanya kita sebagai orang Kristen, kita lupa akan hal ini. Sehingga kita tanpa hati-hati, kita menerapkan seluruh hikmat dunia ini untuk dilakukan dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita menemukan ada begitu banyak kesulitan, bahkan mungkin apa yang kita kerjakan tidak berbuah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pekerjaan Tuhan, pelayanan itu, saudara, kita perlu hikmat Tuhan, yaitu hikmat yang penuh kuasa itu, yang sanggup meruntuhkan segala siasat si iblis, supaya kita bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan memberkati kehidupan orang lain dengan berkat rohani. Yang ketiga, saudara, pelayanan rohani itu dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kemauan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, di ayat pertama tadi dikatakan, demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Yang disebut dengan pelayanan bukan apa yang kita mau. Pelayanan rohani, disebut pelayanan rohani, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau. Itu artinya kita melayani Tuhan.
Jikalau kita melayani apa yang kita mau, kita terjebak. Jangan-jangan kita tidak sedang melayani Tuhan. Kita sedang melayani diri kita sendiri. Saudara, ada kalanya ada orang Kristen melayani karena hobi. Saudara, tidak ada salah dengan hobi. Namun kalau kita melayani berdasarkan semata-mata karena hobi, saudara, kita tidak sedang melayani Tuhan. Kita harus melayani Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pentingkan, apa yang Tuhan prioritaskan, apa yang Tuhan harapkan. Saudara, itu adalah disebut pelayanan rohani. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai orang Kristen penting sekali mengenal kehendak Tuhan. Karena tanpa mengenal kehendak Tuhan, saudara dan saya tidak bisa melayani Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang Kristen tidak bisa tidak. Dia harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Supaya mengenal kehendak-Nya, sehingga kita boleh melayani Tuhan sesuai kehendak-Nya. Tentu itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih firman-Mu yang menerangi hati kami. Bagaimana kami sebagai orang Kristen dipanggil dan digerakkan untuk melayani Tuhan. Dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami terus merenungkan dan terus menggumuli. Supaya kami boleh ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan kerajaan Allah. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.